adik sayang, kamu kenapa kok mukanya cemberut sama abang? Jangan curiga, walau abang jarang datang temui adik. Tolong dengerin abang, bukan tak mau abang datang bertandang. Temui adik seorang yang abang sayang. Abang mau terus datang bertandang. Sayang disayang, cinta berat di ongkos. Pemirsa, selamat pagi. Sebentar, saya penasaran, itu lagu dari siapa yang nyanyiinnya? Lagu Armada. Armada. Ya. Saya belum pernah dengar Belum nama dengar, ini. ya. Padahal background saya ini adalah penyiar radio selama 10 Ya. tahun, tapi saya nggak pernah dengar lagu Armada ini. Kenapa? Kamu nggak nanya? Ya kenapa? Karena saya penyiar radio dangdut. Oh, padesan muka kurang dus. Pagi kita ketemu lagi di Aceh Jino ya pemirsa. Walaupun ada hari ini yang nggak sehat, ada yang ya sakit, ada yang sedang berduka juga ya kita ya, karena ada ini ya bencana alam di Sentani, Ya, Jayapura. Jayapura ya. Betul sekali, ini banjir bandang dan juga tanah longsor di Jogja. Di Jogja. Oke, dan kita juga memang udah kompak sih hari ini pakai baju warna hitam Hitam semua, karena semua kita sedang berduka untuk saudara kita yang ada di Sentani Jayapura dan juga Yogyakarta, dan juga ada beberapa daerah lain yang juga ini di Selandia ya, benar sekali, Selandia Baru. di New Zealand ya. Ya, Baik, jangan ngomong itu deh, serem. itu di luar kita. Iya, Tapi kan itu saudara kita loh. benar ya. Artinya yang namanya teroris itu tuh mereka nggak punya agama, pokoknya Iya, begitu betul. ya. Gemes sih, soalnya kalau udah ngelihat kayak ini ya tampilan video PUBG-nya ya, gamenya kayak itu. PUBG ini. Bener Memang, ya. bener. Awalnya sih memang kupikirnya seperti itu, tapi kok loh, nih kok udah aneh nih, Udah aneh. lama kelamaan loh, kok udah serem nih sampai apa teman bilang, kenapa kata gitu kan. Pokoknya Tapi ya sudahlah, mau nggak gimana usah ya. ditanya lagi. Ah, Ini Kak, Speechless. kita tangan siapa? Ada cowok ganteng. Cowok ganteng ya. Saya malu untuk memperkenalkan karena ada yang bikin saya baper hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Buat Bang Ivan, pagi Bang Ivan, terima kasih. Iya, masih jomblo Bang? Alhamdulillah sudah menikah. Oh sudah menikah, alhamdulillah. Bang Aki, pakai mic? Iya, dikasih mic. Udah, oke. Ini Bang Ivan. Bang Ivan adalah founder dari komunitas ataupun yayasan Yayasan Generasi Emas Aceh. Generasi Emas Aceh. Nanti kita tahan dulu ya Bang ya. Kenalan dong, nih bawa teman-temannya ganteng nih. Ini mirip Yudi ya? Ya, sekilas mirip Yudi. Saya Akhirullah, kalau dibilang status sedang mau menuju jenjang pernikahan. Gue kagak nanya. Ya, saya memperkenalkan biar jangan nanti pada baper ya kan. Astagfirullahaladzim. Perkenalkan di sebelah saya yang masih jomblo nih. Ini sih kayaknya masih muda banget, daun muda ini. Saya Arya, umur saya sekitaran 26. Arya jangan lihat aku, lihatnya ke sana Arya. Asik, hari ini adalah hari baper juga ya. Oke, nggak apa-apa dipegang aja. Saya pengen kenalan lagi Bang Aki deh, bisa nggak sih bantu Bang Ivannya untuk menjelaskan ini kalian komunitas, yayasan Generasi Emas Aceh. Kalian ini menangkap ataupun fokus dalam isu-isu yang seperti apa ini Bang Aki? Ya, alhamdulillah Yayasan Generasi Emas Aceh ini kita lebih fokus kepada kepedulian terhadap korban-korban penyalahgunaan narkoba, yang dimana semakin hari semakin meningkat. Perhatiannya juga dari pemerintah, kita bilang pemerintah sudah memperhatikan, mungkin pemerintah juga butuh dukungan ataupun bantuan dari semua pihak, semua kalangan. Jadi kami tergerak. Di sini ada Bro Irfan yang komunikasi pertama kali sama kami, dia mencetuskan gimana kalau kita buat gini. Biar Bro Ipan yang jelasin gimana pertama dia bisa punya wacana, punya gagasan untuk membuat sebuah yayasan yang sifatnya mandiri, mengeluarkan biaya sendiri untuk membantu teman-teman yang kalau dalam kategori kami bilang sakit, tapi mungkin masyarakat masih melihat kalau pecandu narkoba ini orang yang kriminal, orang yang brutal kan, orang yang suka melakukan tindakan yang anarkis. Nah,
Jadi lebih jelasnya biar Bro Ivan aja yang jelasin. Biar langsung ke orangnya Iya, ya. jelas. Nah, sebenarnya untuk panggilannya bro. Ya, Bro. ini agak dia. Bro. Ini yang beda Iya. di sini. Orang ini nggak panggil bang, nggak panggil pak, Kalau panggil bro. cewek panggilannya apa? Sis. Sis. Oh sis. Ya, Sis. Asik juga ya. Oke, Bro Irfan. Nah, ini apakah juga punya pengalaman pribadi, mungkin teman-teman terdekat keluarga yang pernah terjerumus ke dalam narkoba begitu, Bro? Bro. Ya, sebelumnya saya pengen dari awal mula kita kumpul di sini dalam satu wadah yayasan. Awalnya kita punya komunitas namanya komunitas bekas pecandu. Bekas pecandu. Oke. Jadi kita orang kumpul, kita bikin satu program untuk bantu adik-adik kita yang masih bermasalah dengan kecanduan gitu. Kebetulan kalau profesi kami hari ini sebagai konselor, Oke. konselor adiksi. Baik. Ya, ayolah kita buat gitu untuk bantu adik-adik kita. Terus dari pembiayaan kita kan nggak ada. Jadi saya berusaha untuk cari, kita buat yayasan sampai dengan hari ini. Cita-cita saya pengen buat yayasan ini sebenarnya untuk nunjukin gitu, satu sisi nunjukin bahwasannya kami bekas pecandu ingin berkarya lagi. Maaf, kami. Artinya? Yang di depan sister Ya. saya ini Bro Irfan adalah bekas pecandu. ya, kami Oke. kerja, kami buka yayasan terstruktur dari bawah sampai ke atas itu bekas pecandu semua. Itu yang mau kita angkat. Yang ini? Semua sama. Ayo Ya. serius? Manis-manis kami kan? Oke. Nggak, itu Nggak kak ada dulu yang- itu kak. sebenarnya Iya, itulah. Sebenarnya saat kita sudah bisa, ya kata anak sekarang move on lah. Iya, betul. istilahnya. Kita nggak mirip lagi kan? Enggak, seperti pecandu sama kan? sekali enggak. Ah, Semuanya sehat, iya. ganteng, auranya terbuka, aura Iya. surga semuanya. Alhamdulillah. Saya ke Arya deh. Ide. Arya, saya lihat di sini kamu yang paling muda, betul ya, Bro ya. Nah, tadi sebenarnya saya juga nggak tahu kalau bukan Bro Irfan yang nyertain duluan nih, bahwasanya kalian semuanya ada bekas pecandu narkoba. Nah, kalau Arya sendiri mengenal narkoba pertama kali dan kemudian mencoba untuk menjadi pemakai dan juga pecandu ini umur berapa? Saya sekitaran umur 18 tahun lah. 18 tahun itu 18 berarti tahun. selesai sekolah lah begitu ya, masa-masa mau kuliah. Masa-masa mau kuliah. Oke, nah kemudian awalnya ini pasti dong ini atas bujuk rayuan teman-teman, coba-coba, Coba-coba iya, Hmm. coba-coba. Cuman pengaruh lingkungan. pengaruh lingkungan. Pengaruh Selama berapa tahun Arya menjadi pecandu? Dari tahun 2011 lah, 2011 sampai 2017. 2007. Awal 2017. Oke. Ini sebenarnya banyak sih yang pengen aku tanyain nih Arya ya. Mulai dari lingkungan seperti apa ketika Arya menjadi pecandu? Teman-teman, orang-orang sekeliling rumah, mereka semua hampir setiap kampung saya, Mhm. keliling tetangga semua penjual. Itu di Kota Banda Aceh? Enggak di Kampung. kampung. Ya, di kampung lah di pokoknya. kampung lah ya. Nah, saya nggak pengen tanya yang karena itu juga masa lalu. Tapi artinya ketika Arya untuk keluar dari zona berbahaya tersebut dan kembali menjadi seseorang yang ini saya bisa berguna. Ya, Gimana Arya? ingin bangkit aja dari keterpurukan yang sudah ada. Kenapa saat itu? Karena memang udah capek sih. Udah capek Udah atau nggak ada uang untuk beli barang tersebut? Udah capek sih memang. Keluarga gimana? Pertama kali untuk orang tua tahu Arya menjadi pemakai? Ya marah-marah sih. Aha. Marah, cuman ya diingetin terus. Namanya juga pecandu mana mau dengar. Oh gitu. Nah ini kan Arya kuliah saat itu. Saat itu lagi kuliah sedang Lagi kuliah. Untuk membeli narkoba tersebut, ini gimana nih? macam-macam uangnya? caranya. Ya mungkin boleh ceritain Arya. Bisa dari uang jajan kuliah, Ah. bisa cari kerja. Pokoknya apapun fokusnya ke uang, biar kayak mana caranya biar dapatin uang.
Ah gitu. Saya sebenarnya butuh banget nih foto-foto kalian zaman dulu before dan afternya ya. Iya, ini juga sebagai edukasi untuk anak-anak muda di Banda Aceh bahwasanya mereka juga yang sudah terjerumus ke dalam lingkungan tersebut, mereka juga berpikir seperti saya nggak berguna lagi tadi ya Bro Ivan ya. Nah, malah ketika mereka diberi wawasan dari segi agama, kemudian ada sempat ikut ini nggak sih Arya, kayak semacam kayak apa? Rehabilitasi, ya sorry rehab. Sempat Arya. Awal tahun 2017 saya ikut program rehabilitasi sampai dengan akhir 2017. Orang tua yang mengantarkan ke Orang tempat tua rehab. yang mengantarkan langsung. Keren sekali. Aki, sama sih halnya. Saya pengen tanya, orang tua ketika melihat anak-anaknya yang menjadi pecandu, pasti semua ekspresinya sama, rasanya sama. Sedih, marah, ini bercampur. Tapi apapun juga ini adalah anak kami, begitu ya. Kemudian Aki juga sempat direhab. Saya kalau dibilang di rehab mungkin tepatnya tinggal di tempat rehab lah. Tinggal di tempat rehab. Iya. Kenapa? Saya posisinya mungkin dari keluarga belum ada yang tahu. Ini mungkin pertama saya jujur, keluarga mungkin tahu kehidupan saya, pergaulan saya. Tapi ya yang jelas orang tua tidak pernah tahu bagaimana kelakuan anaknya itu ketika di luar. Oke, stop dulu Aki ya. Kita sambung lagi biar penasaran pemirsa. Kita jangan kemana dulu ya pemirsa. Kami akan segera kembali tetap di Aceh Jino.